Peran Turki di Timur Tengah kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya pertanyaan tentang hubungannya dengan kelompok seperti Hamas dan Ikhwanul Muslimin. Sebuah laporan baru dari Foundation for Defense of Democracies menimbulkan kekhawatiran di antara sekutu NATO tentang posisi Ankara. Laporan tersebut berpendapat bahwa di bawah Presiden Erdogan, negara itu telah menjauh dari aliansi tradisionalnya dengan Barat dan semakin mendekatkan diri dengan gerakan-gerakan Islamis. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sekarang ditemani oleh Dr. Sinan Sidi, salah satu penulis utama di balik laporan baru ini dan peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies. Sinan, terima kasih sudah bersama kami malam ini. Menurut laporan Anda, temuan apa yang paling mengkhawatirkan terkait hubungan Turki dengan Hamas dan Ikhwanul Muslimin? Halo, selamat malam. Ya, maksud saya ini adalah laporan yang sangat panjang. Isinya cukup bertele-tele dan padat, baik dari segi konten maupun rekomendasi yang kami berikan untuk pemerintah Amerika Serikat. Namun, bagian tentang Hamas sudah terdokumentasi dengan baik dan diteliti secara mendalam, serta menggunakan informasi yang sudah ada maupun yang lebih terbaru mengenai semua hubungan yang dimiliki pemerintah Turki dengan Hamas. Namun selain itu, kami juga berusaha mendokumentasikan dari sumber-sumber terbuka semua hubungan signifikan yang telah dan masih dipertahankan Turki dengan tokoh-tokoh terkemuka Ikhwanul Muslimin. Kami mencatat dua individu penting di sana yang ingin kami soroti kepada anda. Kami memiliki satu warga negara Yaman yang merupakan pemimpin senior Ikhwanul Muslimin yang hingga wafatnya diizinkan tinggal di Turki, namun telah terlibat dan berperan penting dalam pengembangan ideologi narasi Ikhwanul Muslimin. Sampai-sampai dia dianggap sebagai pemikir utama di balik pemikiran Usamah bin Laden. Dan satu orang lagi yang saudaranya terkait dengan pembunuhan Anwar Sadat pada masa lalu. Dan semua orang yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin ini tidak hanya sekadar bersembunyi atau hidup secara diam-diam. Mereka hidup terang-terangan di bawah perlindungan pemerintah Turki, di tempat tinggal yang diketahui umum dan di seluruh negeri tanpa hambatan. Tapi Turki adalah anggota NATO. Jadi seberapa tidak lazim jika seorang sekutu dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang oleh banyak pihak di Barat dianggap sebagai organisasi teroris? Apa artinya ini bagi anggota NATO seperti Turki? Ini sangat tidak biasa dan sejauh pengamatan saya, belum ada upaya untuk meminta pertanggungjawaban Turki atas hal ini. Kenyataan pahitnya adalah seperti ini. Baik sekutu Turki di Eropah maupun Amerika Serikat sepenuhnya menyadari keterlibatan ini dan seberapa dalam Turki terlibat dengan organisasi dan entitas tersebut. Namun, ada keinginan untuk menutup mata terhadap hal itu. Maksud saya, jika itu terdengar agak aneh, lihat saja bagaimana Amerika Serikat dan Eropah selama puluhan tahun sangat bersedia untuk pada dasarnya mengabaikan bahaya yang terus berkembang yang ditimbulkan Iran terhadap kawasan serta keamanan dunia sampai tindakan-tindakan baru-baru ini yang pada dasarnya berupaya melemahkannya terjadi. Jadi, situasi Turki sangat tidak lazim dalam hal ini. Dan saya juga ingin mengatakan, lihat, orang-orang Turki di dalam Turki ketika disajikan laporan ini, saya pada dasarnya hanya mengikuti percakapan di media sosial serta pemberitaan media arus utama dari Turki yang membahas laporan ini. Dan alih-alih mempertanyakan pemerintah di Turki yang telah memungkinkan keterikatan dan hubungan dengan entitas jihadis dan teroris seperti Ikhwanul Muslimin dan kelompok-kelompok turunannya, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah serta Erdogan dan berkata bagaimana dia bisa melakukan ini kepada kita. Semua kemarahan dan kebencian diarahkan kepada organisasi di sini yang telah menunjukkan hal ini. Ini cukup tidak biasa dan luar biasa bahawa banyak warga di Turki pada dasarnya justru ingin bisa dibilang menyalahkan pembawa pesan daripada meminta pertanggungjawaban sumbernya. Ngomong-ngomong soal meminta pertanggungjawaban sumbernya, ketika berbicara tentang negara-negara Barat seperti Amerika Serikat yang menutup mata, apa yang dibutuhkan agar mereka benar-benar mendorong Turki untuk bertindak lebih, bahkan mungkin mendorong Turki keluar dari NATO? Atau apa yang sebenarnya ditawarkan Turki sehingga negara-negara Barat ini terus menutup mata? Maksud saya, mengeluarkan Turki dari NATO itu sama sekali tidak mungkin. Setiap anggota NATO sekali masuk, ya sudah masuk. Tidak ada mekanisme untuk melakukan itu.
Maksud saya, sebahagian besar negara Eropah sangat enggan meminta pertanggungjawaban Erdogan dan berkata, "Hei, hentikan semua ini." Karena lihat, Turki pada dasarnya mengancam aliansi dan aliansi transatlantik, terutama sekutu Eropah, dengan arus migrasi yang enggan mereka kendalikan dan awasi. Dan di Washington, entah kenapa, sampai saat ini saya masih belum mengerti, pemerintahan Trump bersedia menutup mata atau setidaknya mengesampingkan keterlibatan Turki. Maksud saya, lihat saja konflik Iran. Kita melihat, Anda tahu, Presiden Trump semacam mengkritik sekutu Amerika Serikat dan sekutu NATO karena tidak melakukan apapun untuk melemahkan Republik Islam di Iran. Hanya karena mereka tidak berkontribusi sebagaimana mestinya. Dan mereka akan menjadi yang pertama ingin bekerja sama dengan Iran baru pasca rezim. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Pertimbangkan negara seperti Turki. Turki telah luput dari kritik ini. Tapi jika Anda melihat dari sisi lain, Turki memiliki sejumlah aset yang cukup besar yang bisa mereka bawa untuk membantu. Tidak harus upaya perang. Tapi lihatlah, Angkatan Laut Turki yang cukup besar. Lihatlah operasi pembersihan ranjau mereka yang cukup besar, yang pada dasarnya dapat memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Dan Turki tidak mau, Anda tahu, menggunakan aset mereka untuk melakukan hal ini. Tapi di sisi lain, kami mulai lelah dengan Turki yang terus-menerus menuntut berbagai hal dari Amerika Serikat, seperti F-35 dan mesin untuk pesawat tempur generasi kelima buatan dalam negeri mereka yang baru. Mereka ingin sanksi dicabut. Dan kami juga telah melihat pemerintahan Trump menghilangkan gugatan terbesar yang pernah ada yang melibatkan pelanggaran sanksi Iran terbesar oleh negara manapun di dunia, iaitu kasus Halkbank. Dan sebagai gantinya, Turki sebenarnya tidak benar-benar melakukan apapun selain sekadar mengirim-irim menteri luar negeri mereka berpura-pura bahawa mereka adalah pihak yang tertarik untuk mengakhiri apa yang disebut sebagai hasutan perang terhadap Iran. Sebuah laporan yang sangat mencerahkan dan semoga mendapat perhatian lebih. Dr. Sinan Sidi, terima kasih telah bersama kami di I24 News English hari ini untuk berbagi lebih banyak informasi. Terima kasih telah mengundang saya.